Tunggu Miss ulangi, oke? Jul. Cuci tangan, Dek. Cuci tangan dulu. Nanti jam 2 kali aku, Dek. Jam 2 nanti udah pulang itu. Ini akan terjadi selama 2-3 Sudah hari dengar? dan akhirnya akan menetas menjadi larva. Tahap kedua, stadium larva. Sesudah telur nyamuk menetas, maka larva nyamuk yang disebut dengan jentik akan keluar dari cangkangnya, kemudian akan tumbuh. Pada permukaan air. Di dalam proses tersebut akan terjadi 4 tahap pertumbuhan selama 7-10 hari sampai akhirnya ada di tahap metamorfosis nyamuk yang berikutnya, yakni pupa. Pada 4 tahap pertumbuhan yang terjadi, nyamuk akan berubah bentuk dan jumlah bulu halus di tubuhnya juga bertambah. Pertumbuhan dari jentik atau larva nyamuk terjadi karena beberapa faktor, yakni suhu air, ketersediaan dari bahan makanan, serta ada atau tidaknya predator pada ekosistem perairan di habitatnya tersebut. Ini dilakukan nyamuk karena memang jentik nyamuk dijadikan mangsa untuk beberapa jenis biota perairan seperti moluska, ikan, dan beberapa jenis biota air lainnya. Pertumbuhan dari jentik nyamuk ini akan sangat berpengaruh dengan nutrisi, temperatur, dan juga predator. Jentik sendiri akan bernapas dengan saluran udara di bagian ujung ekor. Umumnya jentik-jentik nyamuk ini akan makan mikroorganisme, namun ada juga jentik yang memangsa jentik dari spesies lainnya. Tahap ketiga, stadium pupa. Stadium berikutnya adalah stadium pupa. Sesudah selama 1 minggu menjadi larva, maka jentik nyamuk akan masuk ke tahapan terakhir, yakni di perairan. Larva nyamuk akan berubah menjadi pupa atau kepompong yang bertujuan untuk mempersiapkan tubuhnya menjadi nyamuk dewasa yang sudah siap untuk terbang. Di dalam fase tersebut, pupa akan berada dalam kondisi inaktif. Namun meski dalam kondisi inaktif, fungsi dari fisiologis pernapasan nyamuk masuk tetap berfungsi. Nyamuk masih menyerap oksigen dari udara lewat corong nafas di bagian atas pupa. Fase pupa biasanya akan terjadi selama 12 hari. Selama beberapa hari tersebut, sayap halus akan mulai terbentuk yang nantinya akan dipakai untuk terbang dalam fase metamorfosis berikutnya. Tahap terakhir, stadium nyamuk dewasa. Sesudah fase pupa yang terjadi selama 12 hari, maka seekor nyamuk dewasa sudah siap untuk terbang dan menghisap darah manusia. Nantinya, nyamuk akan memiliki salah satu dari 2 jenis kelamin, yakni nyamuk jantan dan nyamuk betina. Untuk nyamuk jantan umumnya akan lebih dulu keluar dari pupa dibandingkan dengan nyamuk betina. Jika nyamuk jantan dan betina sudah sama-sama keluar dari pupa, maka nyamuk akan melakukan proses kawin dan nyamuk betina akan beristirahat selama 2 hari sebelum mulai mencari darah. Nyamuk yang cukup dewasa serta siap terbang sudah memiliki organ yang lengkap. Tahap keluarnya nyamuk dari kepompong ini adalah tahap yang paling penting sebab nyamuk harus keluar dari air tanpa melakukan kontak langsung dengan air, sehingga hanya bagian kaki yang nantinya akan bersentuhan dengan permukaan air. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis nyamuk. Semoga informasi ini bermanfaat. Oke. Nah, dilihat tadi videonya. Diperhatikan. Ada yang tidak perhatikan? Hah? Bagaimana tadi tahap pada nyamuk? Dari videonya. Bisa dilihat? Tadi kan dilihat dari video kalau nyamuknya akan meletakkan telur di air, ya kan? Beberapa hari nanti dia akan menetas menjadi larva. Lanjut, dari larva setelah kurang lebih 1 minggu, nanti akan terbentuklah dia pupa atau kepompong. Ya, nanti di pupa ini, di dalam masa kepompong, nyamuk akan terbentuk, nyamuk dewasa akan terbentuk. Di sini nanti akan terbentuk sayapnya, kakinya yang berjumlah 6, antenanya. Nah, disinilah dia terbentuk di dalam tahap kepompong. Kurang lebih
14 hari ya. Lanjut, tadi kalian lihat juga bagaimana proses nyamuknya keluar dari kepompong ini. Jadi, dari dia masih di dalam air, nanti kepompongnya akan terbuka, lalu nyamuk mudanya akan keluar tanpa menyentuh air. Ya, nanti kepompongnya akan terbuka dan nyamuknya akan keluar tanpa menyentuh air. Nanti hanya kakinya saja yang menyentuh air. Nah, ada yang ingin ditanya, Evelyn? Miss, kalau misalnya nyamuknya lagi bertelur, kalau kita pukul dia bisa bertelur lagi gak? Kalau nyamuknya saat bertelur kita pukul. Tergantung lah. Kalau kamu pukulnya kuat, nyamuknya bisa langsung mati dan dia tidak jadi bertelur, ya kan? Tapi kalau misalnya kalian pukulnya hanya pelan, nanti dia akan seperti tersenggol saja, lalu pergi dan terbang mencari tempat yang baru untuk bertelur, ya kan? Iya. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Jesselyn? Angkat tangan, ada yang ingin ditanya, Jesselyn? Ini masih tahap metamorfosis sempurna ya. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ya, Albert, ada yang ingin ditanya, Albert? Miss, larvanya ekornya kayak udang. Iya, kayak udang ya. Dia bentuk larvanya seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Bentuk tubuhnya beda nggak dengan nyamuk dewasa? Coba Miss tanya sama Albert. Beda nggak dia? Waktu Beda. larva, ya beda. Kalau beda berarti dia mengalami apa, Albert? Kalau sangat berbeda berarti mengalami metamorfosis metamorfosis kepompong. Kepompong. Ya, kepompong yaitu metamorfosis sempurna. Oke? Ya. Dia mengalami metamorfosis sempurna. Ini Miss ketik ya. Metamorfosis sempurna. Karena tahap larvanya sangat berbeda dengan tahap setelah dia menjadi nyamuk dewasa. Dan yang perlu diingat juga di metamorfosis sempurna, serangga akan mengalami tahap kepompong seperti yang Albert katakan tadi. Oke, bisa ya? Dari nyamuk, coba ulangi tahap metamorfosis sempurna pada nyamuk. Coba ulangi, siapa bisa? Yang pertama, coba Felicia Dwi. Felicia Dwi. Telur nyamuk. Nah, lalu telurnya menetas, lalu Larva. lalu Pupa. pupa atau kepompong ya. Lalu Nyamuk. nyamuk apa? Nyamuk dewasa, oke? Lanjut, kita bahas tentang metamorfosis lalat. Lalat juga dia mengalami yang namanya metamorfosis apa lalat? Sempurna ya pada lalat. Yang pertama, telur atau embrio. Ada di buku kalian, boleh dilihat lebih jelasnya. Lanjut, setelah menetas menjadi larva. Ini tahap kedua, larva. Larva atau ulat ini. Lalu larva yang kedua, larvanya semakin besar. Nah, lanjut ke tahap pupa. Ingat, dia tahap pupa atau tahap kepompong ya. Kalau yang metamorfosis pasti mengalami tahap kepompong. Nih, kepompong.
atau pupa. Oke, tahap kepompong. Selanjutnya akan tumbuh menjadi tahap nyamuk lalat dewasa, memiliki sayap, memiliki kaki, dan memiliki antena. Bisa ya? Coba Miss mau Tristan. Coba sebutkan metamorfosis sempurna pada lalat. Tahap pertama, Telur. telur. Lanjut, Larva Ister 1. larva. Lanjut, Larva kedua. ya larva kedua. Lanjut, Larva ketiga. ya larva ketiga. Larvanya semakin besar ya. Lanjut ke Larva bersiap menjadi pupa. pupa. Pupa itu apa? Pompong. Ya, good. Lanjut, Pupa bistu lalat dewasa. ya. Selanjutnya setelah dia di dalam pupa ini tadi Miss katakan akan mengalami perubahan bentuk tubuh ya, menjadi lalat dewasa. Nanti pupanya akan terbuka dan lalatnya akan keluar. Oke, bisa ya? Kita udah belajar metamorfosis sempurna. Selanjutnya kita bahas yang tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna. Coba baca Valencia. Valencia. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Nah, oke. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ya. Tadi udah sempurna, yang sekarang tidak sempurna. Nah, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang bagaimana? Yang tidak terlalu mencolok pada individu mudanya dan pada individu dewasa. Jadi maksudnya pada saat dia masih kecil dan setelah dia menjadi dewasa, badannya itu tidak berubah, tidak terlalu mencolok perbedaannya. Kita lihat ya gambarnya ya. Nih, contohnya itu pada belalang. Oke, coba. Pada saat dia masih telur, ini telur. Nah, belalang yang besar, dia akan bertelur kan? Tahap yang pertama, telur. Lanjut, setelah telurnya menetas, akan keluar menjadi nimfa. Lihat, nimfa. Nimfanya sudah berbentuk serangga kan? Atau belalang, ya kan? Lihat, nimfanya semakin besar. Ini tahap ketiga. Tidak ada perubahan kan? Dia sudah memiliki kaki, sudah memiliki antena saat dia keluar dari telur. Sudah memiliki kaki. Nah, lihat, tidak terlalu mencolok perbedaannya. Lalu ke tahap keempat. Hanya badannya saja yang tambah besar. Kakinya semakin besar, antenanya juga. Lanjut ke nimfa yang besar. Dan yang terakhir menjadi dewasa. Tidak ada yang terjadi kan perubahannya. Tidak terlalu mencolok. Itulah yang disebut sebagai metamorfosis tidak sempurna. Oke, bisa? Coba Darisa. Kira-kira Darisa. Mana Darisa? Darisa Uli. Darisa. Nah, coba. Apa yang kamu lihat dari telur menjadi nimfa 3, nimfa 4, dan nimfa 5? Coba, apa yang terjadi? Coba kamu sebutkan. Dari telur, kira-kira perubahan bentuk tubuhnya bagaimana?
Berkembang, Miss. Ya, berkembang. Ada nggak perubahan yang sangat mencolok yang bisa kamu lihat? Ini. Tuh. Darisa, ada nggak? Dari dia setelah menetas, Ya, Miss. ada? Tidak ya? Perubahan bentuk tubuhnya tidak terlalu mencolok. Lihat, dia pada saat masih baru menetas, ukurannya memang kecil, tapi tidak terlalu mencolok. Menjadi nimfa besar, lihat. Tidak ada perubahan yang sangat berbeda. Lanjut menjadi nimfa yang lebih besar, lanjut menjadi nimfa yang lebih besar, dan terakhir dia akan menjadi imago atau dewasa, belalang dewasa. Ya, itu perbedaannya. Kalau tadi metamorfosis sempurna, jelas beda ya. Masih dia ulat, lalu tiba-tiba memiliki sayap, kan? Tadi waktu dia masih keluar dari telurnya, dia masih dalam bentuk ulat. Lalu setelah dewasa, dia akan keluar sayap, kakinya berubah, lalu memiliki antena. Tapi kalau pada metamorfosis tidak sempurna, pada saat dia keluar dari telur, bentuk tubuhnya tidak berubah, tidak terlalu berbeda maksudnya. Dia sudah memiliki kaki, belalangnya sudah memiliki kaki, sudah memiliki antena, hanya saja tubuhnya semakin besar. Bisa ya? Contoh selanjutnya, coba kita lihat. Nih, ini pada kecoa. Ayo, siapa pernah lihat kecoa? Kecoa. Mungkin ada di rumah ya. Nah, ini dia telur kecoa. Oh iya, Darisa pernah lihat kecoa, Valencia pernah lihat kecoa, warnanya coklat. Nah, kira-kira bentuk telurnya bagaimana? Ini dia, bentuk telurnya. Lalu setelah menetas, bisa dilihat, setelah menetas, kakinya sudah ada. Kakinya sudah 6, kalau serangga kan kakinya 6 kan? Nih, kakinya sudah 6, tapi belum punya sayap. Ya. Sayapnya tumbuh di mana, Miss? Nah, di sini dia. Setelah menjadi dewasa, barulah sayapnya tumbuh. Nah, ini dikatakan dia bermetamorfosis tidak sempurna ya. Saat dia telur, bentuknya menjadi nimfa. Dan ingat, dia tidak mengalami tahap kepompong. Nggak ada kan tahap kepompong di sini kan? Coba Albert, Felicia, yang lain, Herbertus, Valerie, Alice Felica. Ada nggak tahap kepompong di sini? Ada nggak? Tidak ya. Di metamorfosis tidak sempurna, dia tidak ada tahap kepompong. Ingat ya, tidak mengalami tahap kepompong. Dia langsung ke nimfa 1, nimfa 2, dan dewasa 1. Oke? Dia tidak mengalami kepompong. Dia hanya mengalami sedikit saja perubahan bentuk tubuh dan tidak terlalu mencolok. Seperti ini contohnya. Kakinya kan sudah 6 awalnya. Lanjut, dia juga udah punya antena. Saat keluar dari telur, dia sudah punya 6 kaki dan sudah punya antena. Hanya saja sayapnya belum tumbuh. Lanjut, nanti dia setelah dewasa barulah tumbuh sayapnya. Jadi perubahannya tidak terlalu mencolok. Dan dia tidak mengalami tahap kepompong. Bisa dibedakan ya? Coba Ezio Chen. Ezio Yes, Chen. Miss. Nah, tadi Miss katakan metamorfosis tidak sempurna bagaimana? Menjadi nimfa, Miss. Iya, menjadi nimfa. Dan dia bagaimana? Tidak mengalami tahap Metamorfosis sempurna, Miss. ya, ini kan metamorfosis tidak sempurna. Begitu menetas, dia langsung menjadi nimfa ya.
Dan dia tidak mengalami yang namanya tahap kepompong. Ya. Tidak mengalami tahap kepompong. Oke? Bisa bedakan ya? Kalau Bisa, metamorfosis sempurna tadi ada tahap kepompong, kalau metamorfosis tidak sempurna dia tidak mengalami tahap kepompong. Dan perubahan bentuk tubuhnya bagaimana? Melisenda. Coba Melisenda. Perubahan bentuk tubuhnya berbeda nggak? Saat dia masih nimfa 1 hingga dewasa. Coba. Perubahan bentuk tubuhnya. Berbeda nggak? Berbeda, Miss. Berbedanya mencolok atau tidak? Iya, Miss. Tidak. Ingat ya, kalau dia metamorfosis tidak sempurna, perubahan bentuk tubuhnya tidak mencolok. Kalau dia sudah menetas, dia hanya menjadi nimfa 1, sudah memiliki hampir seluruhnya bagian tubuh, hanya saja beberapa saja yang dia tidak punya, seperti sayap. Sayapnya akan tumbuh saat dia sudah dewasa. Oke? Coba. 23, banyak sekali yang keluar ini. Ada yang ingin ditanya? Johannes? Tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Sudah bisa dibedakan kan? Coba, siapa yang bisa membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Apa tadi perbedaannya? Apa tadi perbedaannya? Siapa bisa? Hah? Ya, Ezio Chen. Coba, Ezio. Tidak menjadi kepompong, Miss, kecoa. Ya, good. Tidak menjadi kepompong. Lalu apa lagi? Perubahan bentuk tubuhnya tidak? Beda. Iya, Berbeda, Miss. tidak terlalu mencolok ya. Tidak terlalu mencolok. Loh. Kalau metamorfosis sempurna bagaimana? Ebertus, coba Ebertus. Kalau metamorfosis sempurna, dia saat dewasa dia akan tumbuh sepasang sayap dan 3 pasang kaki. Ya, bisa. Kalau dia metamorfosis sempurna, paling utama adalah dia memiliki tahap apa? Tahap pompong. Ya, good. Kepompong. Tahap kepompong. Bisa ya? Oke. Oke. Thank you, Ebertus. Yang lain bisa ya? Kalau metamorfosis sempurna, dia memiliki tahap kepompong. Dan bentuk tubuhnya saat larva atau ulat kan sangat berbeda dengan saat dia sudah dewasa. Oke? Ingat ya. Tapi kalau metamorfosis tidak sempurna, dia tidak mengalami perubahan bentuk tubuh yang terlalu mencolok. Oke, Jennifer. Ada yang ingin ditanya, Jennifer? Kalau kecoa itu tidak ada tahap kepompong pupaya. Good. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Jangan lupa pelajarannya ya. Tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, perbedaannya. Oke, bye.